Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia niki guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Makin insyaallah ngelanjutang membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab, sebagaimana kata beliau, babu as-sabri, bab tentang sabar, bab tentang Nabi sabar. Ini mudah ngucapangnya niki, nggak 5 huruf soalnya sabar mudah. Karing ngamalang karing. Ya. Dan kita tidak mungkin sabar melainkan bantuan dari Allah Subhanahu. As-sabru niki bahasa Arab yang artinya adalah al-habsu. Artinya al-habsu bahasa Arab. Nabi arti sabar bahasa antita. Kan karang kita ngenang sabar, sabar, sabar. Ngenteng anu. Nabi artinya sabar niki. Mun bahasa antita bahasa Arab as-sabru artinya al-habsu. Ndeu ulah gedak. Marani kike. Ndeu ulah gedak. Perlu itu gedak kena.
Ara atau tegedak. Le saat dengan melakukan maksiat, perlu tegedak kita. Orang melakukan kesyirikan, perlu tegedak. Dan itu gedak yang ibadah. Makin sabar, amun bahasa Arabna al-habsu. Berarti bahasa kita sabar niki artinya menahan. Nahan. Sabar artinya nahan. Tahan. Ia arti sabar. Ya, siaran sabar menahan. Siaran nahan niki berat atau ringan? Berat, nahan jaran. Kita ditekan, kemudian kita menahan. Nah ini siaran sabar, nahan, menahan. Dan menahan niki berat. Berat ya. Nah itu arti sabar. Sabar artinya menahan. Menahan apa? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Siaran sabar dari segi bahasa artinya menahan. Dari segi istilah yaitu menahan diri ini agar jangan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Tertahan diri itu akendak nesili itu isi Allah. Ya kena ada sabar. Ya, tahan diri ndak jangan sili Allah. Apa yang kita tahan? Yaitu tahan lidah niki. Jangan sampai lidah niki mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah. Tahan hati. Ndak jangan ate niki memikirkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Sehingga telu tahan awak. Tahan awak niki ndak jangan awak niki melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Kan karang itu muntasili nyumpa itu kan. Nyumpah itu berarti ia ndek nahan lisan no. Ia pun nyumpah. Mun sabar maka dia akan tahan lidahnya ini sehingga dia tidak akan mengumpat, dia lagi nyumpah. Mun sabar dia tahan awaknya ini sehingga dia awak ini tiba-tiba mantok senina mantok anak atau sang HP le juluna pelentongang misal nyedang HP dosa tu pahala nyedang HP ni bengkuna tergantung mana ada bapak-bapak kan mubazir jadi muntasedak mubazir sarakan tu jual di satu siu satakiu kan mu itu kada beli beras daripada tersedang bazir. Berarti nyedang HP tanpa sebab dosa niki. Nah, tahan badan ini jangan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, itulah sabar. Tahan hati. Jangan dia memikirkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Luwe ita amun mau musibah mikir ita. Kan aku kena isi Allah ganteng. Padahal pacungku sholat, pacungku ngaji, pacungku apa malik ngene. Pikiran-pikiran seperti niki berarti dia tidak sabar, dia nerede le takdir Allah. Nah, sehingga tahan hati itu agar dia ridho kepada takdir Allah, tidak menjakan mikiran sesuatu yang menjadikannya tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki aran sabar. Berarti sabar dari segi bahasa Nabi artinya mana? Menahan. Sabar dari segi bahasa artinya menahan. Dari segi istilah yaitu menahan diri
dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Jelas insyaallah nggih. Nah, di dalam bab niki Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menuliskan kita dalil-dalil tentang perintah sabar dari Allah. Dalam Al-Qur'an luwe ayat yang memerintahkan kita agar bersabar. Kemudian dalam hadis juga contoh-contoh kesabaran. Bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit, di saat beliau detik-detik meninggal, ngombe sabar dengan lain. Yang dia gara-gara memegang agama Islam ini dibakar dia. Ya, gara-gara megang agama Islam ini digorok gaji dia. Orang-orang terdahulu ini. Ya, kemudian juga kemarin ya sudah kita baca tentang bahkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dapat musibah. Bagaimana kesabaran mereka. Nah, lanjut di sini yaitu tentang seorang wanita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nulisan itu hadis, beliau mengatakan wa an Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata kepadaku, kepada Atha. Ibnu Abbas mengatakan ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas mengatakan, wahai Atha, maukah engkau aku perlihatkan wanita dari penduduk surga? Meleke hidup ku pergi tangin, ku tunjukkan dengan mina yang dia nanti akan masuk surga. Berarti wanita niki masih hidup dengan mina niki. Dia masih hidup, tapi Nabi SAW telah memvonis dia akan masuk surga. Subhanallah, kan luar biasa nih. Faqultu, apa mengatakan, bala, tentu, mana dia wanita tersebut? Wanita yang merupakan penduduk surga. Yang masih hidup ini. Ya. Dan niki memang perlu kita ingatkan sedikit tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam masalah memvonis surga maupun neraka. Mumpung terbahas masalah niki. Yaitu kita tidak boleh meyakini seseorang masuk surga atau masuk neraka melainkan setelah adanya dalil. Wah, ara dalil dengan Quran, ara dalil dengan hadis, baru terkanggu ngenang fulan tama surga. Ara dalil dengan Quran atau dengan hadis, baru terkanggu ngenang fulan tama neraka. Baru terkanggu ngenang anu. Selama tidak disebut namanya dalam Al-Quran maupun hadis, maka dia terkanggu ngenang fulan tama surga. Dia terkanggu ngenang fulan tama neraka. Dia terkanggu. Sampai disebut dalam Quran hadis, baru terkanggu ngenang ya tama surga, ya tama neraka. Masuk neraka contohnya Abu Lahab. Contohnya siapa? Abu Lahab, paman Nabi ini, paman jamak niki. Allah memvonis dia masuk neraka. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab ini gila teman neraka.
neraka yang menyala-nyala. Saya memponis ya teman neraka ini, Allah memponis dia. Maka kita harus yakin kalau Abu Lahab itu akan masuk neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar li surga tahun, Umar li surga, Utsman li surga, Ali li surga. Sebutnya ya kita masuk surga. Maka kita wajib meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain semuanya itu masuk surga. Yang tidak disebutkan maka kita tidak bisa memponisnya. Dia terbau ngenang ya tama surga, dia terbau mun denara dalam Quran, denara dalam hadis. Bahkan sahabat-sahabat yang tidak disebut namanya, sahabat-sahabat yang kita tahu dia ini sahabat tapi tidak disebut namanya, maka kita hanya bisa berharap. Kita berharap dia masuk. Demikian pula dengan orang-orang kafir yang tidak disebut namanya. Kita khawatir dia masuk neraka. Ya, karena kan arah enak dengan semasa hidupnya kafir ya, rapat-rapat nemate tono kok nengenang la ilaha illallah. Rapat-rapat nemate nengenang la ilaha illallah. Tama surga dia. Tama surga dia. Sebagaimana Nabi SAW mengunjungi pemuda Yahudi yang sedang sakit. Ya sakit sakaratul maut, pemuda Yahudi ini datang ini si Nabi SAW. Yahudi ini kafir atau Islam? Kafir dia. Jengoknya si Nabi SAW bisa dia sakit. Terus suruhnya tambah Islam si Nabi SAW. Ayo masuk Islam. Begitu diajak masuk Islam, anak ini liuna mana? Dilihat bapaknya. Seolah-olah minta persetujuan bapaknya. Terus bapaknya yang Yahudi ini mengatakan, "Ata' Abul Qasim." Hai anakku, taatilah Abul Qasim. Saya Abu Qasim kan? Nabi Muhammad SAW. Pati ya, ngena. Langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ndek suwe mati ya terus. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar bi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka gara-gara saya. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah, detik-detik kematian dia. Dan gara-gara itu urung kita meneraka. Oleh karenanya manusia manapun gak bisa kita ponis dia orangnya langsung si deine teme surga dia tebu menang no. Si deine teme neraka dia tebu menang no. Yang kita bisa yakini dia masuk surga atau masuk neraka orang-orang yang sudah disebutkan oleh dalil, oleh Al-Quran maupun oleh hadis dia sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka. Selainnya, kalau dia muslim maka kita berharap dia masuk surga. Kalau dia kafir kita khawatir jangan-jangan dia masuk neraka. Jelas itu niki. Jadi itu dia bau sahabat doang dia bau. Ya, dia bau kalau tidak ada dalilnya. Bapak lagi dia bawa sahabat. Apalagi dia bawa sahabat. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, jangan mendahului keputusan Allah terus tiba-tiba itu memponis dengan tembus surga. Jangan. Ya, kita bisa meyakini dia masuk surga kalau ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikabarkan masuk surga adalah wanita niki.
Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, yang masuk surga itu adalah ini, wanita yang kulit hitam ini. Dengan ini si bedang ini. Karena ngenang bedang kumbeknya. Karena ngenang bedang kulitnya hitam. Berkulit hitam. Ya, Nina berkulit hitam. Namun nangka kan mau berkulit hitam hina ya. Ya, orang-orang yang rasis. Ite ini hitam karan ini. Di sawu, di sawu makang, di mana bedang ini. Mun kita dengan bedang tono aja, bedang ketua, bedang marak tabe, marak salon nih gini, bedang. Ngadu kosume warna bedang, dia tingin naho, iya ngadu kosume itu, saking bedang itu. Pas salaman, kosume pine ini, ngenteng, bedang jamak, subhanallah. Nah, ini wanita yang hitam ini kata Ibnu Abbas, atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini penduduk surga, menunjukkan Islam tidak mengenal rasis. Tidak mengenal rasisme. Ibnu Abbas mengatakan ini wanita ini, yang hitam ini, suatu hari datang kepada Nabi SAW. Faqalat, dan wanita ini mengatakan, inni usra. Ya Rasulullah, tiang niki girang tiang kesurupan. Kesurupan. Nabi bahasa itu kesurupan niki. Kesurupan masih hangge. Tetapi ini si jin no. Kebangruan. Nah, kebangruan. Saya ini orang yang sering kesurupan. Tiang ini dengan segera kebangruan. Wa inni atakasyaf. Dan jikalau saya kesurupan, maka pakaian saya ini akan tersingkap. Munku kebangruan ya Rasulullah SAW. Maka pakaian saya ini tersingkap dia, sehingga terlihat aurat saya. Subhanallah. Kita. Padahal dia ini dalam kondisi tidak sadar. Walaupun demikian, ndek nesemel ketempu auratnya, ndek nesemel. Walaupun dalam kondisi Nabi kebangruan, ndek nesemel ketempu aurat. Mun dengan nina nengke ngubi anggone pamerangna dirina subhanallah. Sahabat lain, sahabiat, ndek nesemel ketempu aurat. Makanya dia mengeluh niki. Tiang ini girang tiang kebangruan. Amun tiang kebangruan, kebuka aurat tiang ya Rasulullah. Fada'ullaha ta'ala li. Doa yang tiang ya Rasul. Doakan saya ya Rasul. Doakan untuk apa? Doakan agar sembuh dari penyakit kesurupan. Doa yang tiang akhir tiang jarak kebangruan. Qal, maka Nabi SAW menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Amun demili, kata beliau SAW, engkau bersabar, maka bagimu surga. Mun sabar menghadapi penyakit ini, sehingga dikulang doa yang ide, maka sida gin mau surga. Sehingga janji ya ini Nabi SAW janji ya. Beliau mau berjanji ingkarin ke janjina, tidak mungkin. Jadi janji yang luar biasa ini. Wa in syi'ti, sadina pilihan Malik. Kalau engkau mau, da'autullaha ta'ala an yu'afiki. Kalau engkau mau, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Munda milih, maka aku berdoa tiba Allah
Barih Allah nyihakangi dia terus. Sadiknya dua pilihan. Amunita nega kira-kira beta pilihan ini. Sehat atau surga ini? Nah, munita mungkin sadiknya pilihan. Beta pilihan ini. Kedua, Masya Allah, luar biasa. Ya, borong ya, Mak. Masya Allah. Pada marak menasadi pilihan antara harta milioner misalkan atau surga. Bikin pilihan kira-kira. Nah, milioner doang. Itulah kita ini. Ya, tapi kita lihat jawaban wanita niki. Ya, faqalat, maka wanita niki mengatakan asbir. Munengeno ku sabar ya Rasulullah. Karena milan sabar karena surga janji ini ya. Ini menunjukkan sabar itu balasannya Nabi surga. Simbiaran sabar ngone nahan diri. Nahan lisan, nahan badan, nahan hati. Sabar balasannya surga. Maka wanita ini mengatakan asbir, munengeno tiang sabar ya Rasul. Faqalat, setelah dia mengatakan saya sabar, dia kemudian bertanya lagi, inni atakasyaf. Tapi saya ini kalau kesurupan suka tersingkap pakaian saya. Fad'ullaha alla atakasyaf. Endengang tiang tipe Allah ya Rasulullah akinda tiang tersingkap di saat kebangruan itu. Alur wah tiang kebangruan tiang sabar kah di saat tiang kebangruan itu lagu seke doang tiang endeng. Apa itu? Doa yang tiang akili saat tiang kebangruan dak jangkana tersingkap pakaian tiang. Akhirnya fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakannya agar jangan dia tersingkap. Angka berarti dua mau ini mau angkat baru. Surga mau, doa mau enak. Surga mau, doa mau ya. Lagu di sini Nabi doa agar jangan dia tersingkap. Orang kata ngonek kita subhanallah. Padahal dia kejengkeun dina sadar ini. Tetap dia berusaha menjaga auratnya. Padahal dalam kondisi tidak sadar. Bapak lagi mau sadar. Ya makanya jauh sekali perbandingan antara wanita zaman dahulu dengan wanita sekarang. Hadis niki muttafaqun alaih. Ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kita ambil faedah. Di sini faedah-faedah niki tulisanangna itu isi Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau niki salah satu murid senior dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan fikih dari hadis ini pertama as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannah. Sabar terhadap ujian di dunia, sabar atas ujian di dunia itu akan mewarisi kita surga. Sabar atas ujian di dunia itu akan mewarisi kita surga. Mbe contohna musibah di dunia. Mbe contohna di dua kena musibah ruan ini. Itu nikmat-nikmat doang ruan ini. Gempa, Masya Allah. Nabi anda kematian keluarga kan beli-beli doang ini. Terok isi duri, musibah kena. Musibah. Ya, kedantukan isi batu, musibah atau ende? Musibah. Lalu dengan kedantukan isi batu ende sabar, sumpah na batu ini.
Mana sumpah betuino sabar ke ya. Dia na sabar karena tidak menahan lidahnya. Padahal kesempatan mau pahala itu kesandung dia. Sumpahna betuino. Urang ke yakin kesandung setelah nyumpah. Ini urang kan wah kesandung wah. Ya. Gara-gara yang nyumpah akhirnya urang mau pahala, kesandung tetap bayu. Oleh karenanya di sini akhirnya terugi di saat dapat musibah, mari tahan diri. Nabi tahan lidah, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak. Arak meninggal, tahan diri, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak, tahan hati. Laqad darallah anaknu takdirangna meninggal, tahan diri. Kenapa kita tahan diri? Karena sabar dari musibah itu akan mewarisi surga. Seperti hadis tadi. Nah, bintanya ada pilihan. Dia sabar ke, kemudian si dia mau surga, atau ku doa yang dia sehat sehingga dia dulu sabar malik. Nabi pilihnya sabar, kemudian dapat surga. Menunjukkan sabar atas musibah itu akan mewarisi kita surga. Yang kedua, ilajul amradi bid-du'a wal iltija' as-sadiqi ilallahi naji'un ma'a ta'ati ad-dawa. Berobat dengan cara berdoa, kemudian kembali kepada Allah, ini adalah obat yang paling mujarab. Berobat dengan cara doa dan kembali kepada Allah, ini adalah obat yang paling mujarab. Nabi arti mujarab? Paling manjur. Paling manjur. Pada ke manjur ke mandi nih. Manjur ke mandi pada ini? Pada kayak kurang lebih kan. Berdoa, berobat dengan cara berdoa itu obat paling mujarab, paling manjur. Ya, ma'a ta'ati ad-dawa, selain berdoa juga kita minum obatnya, minum. Nengke berdoa, arakin dia tahu berdoa niki atau selapuan tahu berdoa, selapuan itu tahu berdoa. Sakit otak tengendeng tipe Allah, ya Allah sehatang tiang sakit otak tiang. Ya, dan itu obat, berdoa itu obat. Pada mara angkun te berobat ngadu obat-obatan selain. Doa itu adalah salah satu obat, bahkan dia obat paling mujarab. Makanya di sini wanita niki minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang ngendeng obat. Nabi bentuk obatnya ngone. Nabi bentuk obatnya doa. Bentuknya adalah doa. Doa yang tiangnya Rasul. Akik tiang sehat. Berarti doa ini adalah obat. Lagu jarang itu ngadu ya. Jarang itu ngadu ya. Kita melente sekali berdoa seret langsung sehat melente nganu. Berdoa itu nangke dia sehat berarti dia nemu jarak itu terus. Padahal enggak sekali itu berdoa. Amun nginam obat je 3 kali sejelo seminggu tinam ya mele itu nginam obat je. Obat 3 kali biasa dosisnya obatnya kan 3 kali sejelo. Sampai seminggu, bahkan sampai sebulan, arah ada obat yang seumur hidup. Ninem obat, no? Lagu mele dong yang ninem. Papa berdoa aja, arah sekali, dia teman sembuh, dia tini sembuh, bahkan jerah ya berdoa, subhanallah. Papa berdoa aja, dia temile kerang-kerang ini. Papa nginem obat, dia mele ke kerang. Berarti ini Nabi salah ini. Yakin tetipa Allah kurang. Ya, daripada yakin kita kepada obat. Lebih yakin teli obat paracetamol, tetra, apa malik karena obat-obat.
Ya, la ilaha illallah. Padahal obat paling mujarab Nabi doa. Bahkan para salafus saleh lain si pentingnya berdoa, terkabulkan atau tidak doanya enggak dihiraukan. Yang penting berdoa. Kenapa demikian? Karena pahala doa jauh lebih besar daripada apa yang mereka minta. Pahala doa jauh lebih beli. Berdoa yang nangka akik negim kurma no misal. Gara-gara doa mau ya pahala. Lagu kurma no urung ya gim. Seandainya kata negim kurma no, kira-kira membebelean pahala atau kurma? Jawab pahala. Makanya mereka yang penting berdoa, terkabulkan atau tidak itu belakangan. Maka mereka jangan lisaatna petuk tali sandalna langsung berdoa tipe Allah. Ya Allah, sadit yang pahala le musibah ini dan genti tiang ngadu lebih bagus ngana subhanallah. Padahal sekedar pegat tali sandal. Ya, itulah mereka perhatiannya terhadap doa dan saking yakinnya kepada doa. Maka kita menara musibah sekedi kesempatan berdoa niki. Kesempatan berdoa. Dan doa itu mendatangkan pahala. Belum lagi sabar mendatangkan pahala. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini al-akhdhu bil azimati afdalu minal akhdhi bir rukhsati. Mengambil yang berat itu lebih afdal daripada mengambil yang ringan. Liman wujida fi nafsihi qudratan. Tapi ini bagi orang yang mendapati pada dirinya kemampuan. Garing sekali. Mengambil yang berat itu lebih afdal daripada mengambil yang ringan. Ini bagi orang yang mendapati pada dirinya kemampuan. Ngonek sinina niki sadeknya dua pilihan. Kira sadeknya ya? Dua pilihan. B pilihan no, sabar atau sehat. Didoakan sehingga dia sehat. Di dua pilihan sabar kence sehat, B lebih berat kira-kira. Sabar lebih berat atau sehat lebih berat? Sabar lebih berat. Nah di sini dia pilih sabar dan itu yang lebih afdal. Dia pilih sabar dan tetap sakit. Itu lebih afdal daripada dia sembuh dan tidak perlu sabar. Tapi ingat, ini bagi yang mampu. Bagi yang Nabi mampu. Mun tahu diri dia tegin sabar, wana munita aja ngenteng anu. Maka silahkan ambil yang ringan. Ambil yang kunan niki. Kita ikut azan atau lanjut dulu? Lanjut sedikit ya? Lagi sedikit, lagi dua niki. Jadi di sini mengambil yang berat itu lebih utama daripada mengambil yang ringan, tapi bagi yang mampu. Makanya di sini sebagian ulama kita mengatakan tidak berobat itu lebih utama daripada berobat. Jikalau kita mampu sabar lagi. Jikalau mampu sabar. Lagu mun ite ini dengan si kurang penyabar. Dia tebu sabar, mun sakit melihat ngamuk doang anu. Apalagi kan kadang-kadang sakit gigi doang, dia tebung kita anak teh muni melihat nempelek doang anu. Ya, berarti ini kita tidak penyabar. Nah, kalau kita tidak penyabar, maka ambil yang ringan. Apa yang ringan itu? Berobat. Silahkan berobat. Ya, nah tapi di sini yang lebih afdal mengambil yang berat jikalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu maka silahkan ambil yang ringan. Termasuk dalam berobat,
Ya, kalau kita mampu bersabar, jangan berobat, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mampu bersabar, maka silahkan berobat, ya, dan tetap juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir mungkin, ya, di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah jawazu tarkit tadawi. Bolehnya meninggalkan untuk tidak berobat. Bolehnya meninggalkan berobat. Dalam arti muntah sakit dia tolak berobat. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW nyuruh itu berobat. Beliau mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Wala tadawau biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Suruh itu berobat. Lagu hadis ini menunjukkan boleh juga kita tidak berobat. Dengan catatan, Nabi catatan ngene kalau mampu bersabar. Amun dia mampu bersabar, maka yang lebih utama Nabi berobat. Amun dia mampu sabar, tawatnya diri dia mampu sabar. Kita ini orang temperamen. Maka silahkan berobat, dan berobat yang lebih afdol karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan satu lagi, ya, yang terakhir, yaitu dari hadis ini kita bisa mengetahui besarnya rasa malu sahabat. Besarnya rasa malu sahabat. Sehingga dalam kondisi tidak sadar pun mereka tidak mau auratnya nampak. Dalam kondisi tidak sadar pun mereka tidak mau auratnya nampak, apalagi dalam kondisi sadar. Monita makin kan sadar lagu buka itu jilbab. Ya, kalau mereka walaupun tidak sadar mereka tidak mau auratnya terbuka. Niki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau ada yang belum dipahami mungkin bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan.
Sila arak ke tindik mantilas. Oke, silakan. Seperti penjelasan yang tadi, Oke. kita tidak Betul. sekarang katakanlah misalnya Ustaz, orang alim meninggal dunia, Oke, silakan. saya mengatakan Hmm. ya, kalimat saya itu salah. Oke, salah niki. Ya. Jadi kita teh dengan alim soleh meninggal dia. Terus kita langsung mengatakan iya je kita masuk surga ya. Enteng anu. Ini nggak boleh. Kita hanya bisa berharap. Berharap ya, berhusnuzon kepada Allah. Kita katakan iya bagus yang kena mati, mudah-mudahan kita masuk surga. Karena surga maupun neraka niki haknya Allah. Karena bisa saja kita melihat orang itu melakukan kebagusan, tapi siapa tahu di hatinya tidak bagus. Dalam arti dia melakukan kebaikan karena kenifakan. Dia menampakkan kebaikan tapi di hatinya ada keburukan. Sehingga penggita kita ya bagus, tapi di sisi Allah dia tidak bagus. Oleh karenanya kita hanya bisa berharap mudah-mudahan netama surga. Atau orang dia ke sehari-hari kita lihat dia buruk, kita lihat kita teh cenge doang. Siapa tuh pas tenggita ya itu tono cenge, padahal sebenarnya kehidupan dia bagus. Ya, atau misalkan dia kita lihat kafir misal, di dekat-dekat dia meninggal dia mengatakan la ilaha illallah, bisa saja. Ya, sehingga memponis dia masuk neraka, memponis dia masuk surga nggak bisa. Ya, kita tidak bisa. Ya, oleh karenanya mun tegita ya bagus, kita hanya bisa berharap mudahan netama surga. Kalau kita lihat dia buruk, maka kita khawatir. Nah, ini yang punakah jangan-jangan temen neraka ya. Kita hanya bisa khawatir ya, jangan-jangan dia masuk neraka. Jadi memponis dia, iya ini surga, iya ini neraka, itu hanya dalil yang bisa. Ya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki? Alhamdulillah. Dan kita nggak ada keuntungan, kita juga apa untung kita. Neta mau surga, neta mau neraka. Bagi kita apa untung kita? Ini nara untung kita. Maran dengan teman neraka, nara untung kita. Ya, kalau kita mengatakan Abu Bakar di surga, Abu Umar di surga, maka ini sebagai iman kita kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain yang disebut oleh dalil, tidak bisa kita vonis dia masuk surga atau masuk neraka. Itu saja tidak bisa memvonis, apalagi makin sampai arak rani menjamin orang lain bareh aku musaha yang ide di surga ngemah. Ide B ini deman pasti itu surga.
Masa malik gendeng usaha yang dengan menolak. Ya, jadi intinya bahwasanya selama tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, kita tidak bisa memvonis orang masuk neraka atau masuk surga. Yang dia Islam, kita berharap dia masuk surga. Yang kita lihat dia per person nih, yang personnya dia buruk, kita khawatir dia masuk neraka. Niki personnya loh niki. Lagu secara umum aja dengan Islam sama surga secara umum. Dengan kafir sama neraka, kekal neraka secara umum. Lagu mempersonkannya ama, misalkan ama adi bin ama ati, misal ini jin sama surga ngenteng ini kan person ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Ya, person misalkan Abu Bakar di surga, iya, Abu Bakar itu sendiri, Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah pertama itu masuk surga. Kenapa? Ada dalilnya soal. Jadi per personnya ini kita nggak bisa memvonis kecuali ada dalilnya. Lagu secara umum dengan Islam tama surga, ditekanggo menang dengan Islam tama neraka, nggak bisa mengatakan demikian. Dengan Islam tama surga, dengan kafir si mati kafir gina kekele neraka secara umum. Tapi per personnya ini kita tidak boleh sampai ada dalil. Mudahan niki jelas. Ya, dibedakan antara umum dengan person. Wallahu taala a'lam. Noh kan jelas doang mah ruweun niki. Ya niki oke silakan. Diwakil kita tahu itu bulan-bulan. Nggih, kalau kita tahu itu kuburan orang kafir, maka secara umum, karena ini kuburan orang kafir, maka secara umum, ya kita bilang ini mereka ini penduduk neraka secara umum. Kenapa? Karena ini kuburan orang kafir secara umum. Tapi personnya kita taraneng no, ya Chi Hong Hu misalnya raneng, ini lokane ini yang nah ini yang sulit. Ya, tapi kalau dia secara umum, nggih, karena ini kuburan orang kafir, mereka di neraka. Lagu secara person ini yang kita tidak bisa. Mudahan jelas, nggih. Alhamdulillah, wallahu taala alam. Ini menunjukkan akan memvonis dengan ini berat. Ya, oleh karena tonyaunya memvonis dengan dama neraka, sebaliknya tonyaunya endah memvonis dengan dama surga. Untuk ponis berjulu kita mendahului Allah, ini berat. Ya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, enggak ada julu Allah, enggak ada julu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak julu ya, selalu berada di belakangnya. Itu maksudnya selalu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak julu ya. Mudahan jelas nggih. Allahu taala a'lam. Kene kedong taya kertas lagu luar pertanyaan ini, luar materi pertanyaan ini. Ustadz, saya sudah beristri. Apakah boleh saya minta jodoh lagi? La ilaha illallah. Bolehkah minta jodoh lagi? Dia cukup ke seke? Hah? Dia cukup ke seke? Dari segi boleh karena syariat mana-mana membolehkan fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahin 2 atau 3 atau 4. Si bagus-bagus. Jadi asal nikah 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun takut Mun takut ndek de bau adil, bakah seke. Ya, berarti boleh bagi yang tidak takut. Tidak takut kalau dia tidak akan adil. Dia sudah jamin dirinya akan adil.
maka silahkan 2, 3 atau 4. Dan adil ini tentunya pertama didasari dengan ilmu, bro tebu adil. Mana kuat ilmu no ini adil. Lagu mana kurang kuat ilmu no bener tegin adil. Si kedua ya harus kuat mental. Berarti ini adil. Mun lemes mental teh bener tadah dengan nina bare nyemprak itu langsung kurmut maramyong. Dia harus kuat mental sehingga berani kita merintah dia, berani kita ngelarang dia. Ya, jadi kuat ilmu harus kuat mental. Sedikit lu kuat akal. Strategi. Ya penting mun kurang kuat strategi ini ya sehingga strategi yang akendakna beswal ke bahasa kasar ke ya butuh strategi. Kemudian kuat harta finansial, ya finansial kuat ekonomi. Ya kalau enggak itu susah juga. Ya di zaman kita apalagi niki. Jadi luwih kuat maka ya luwih kuat yang dibutuhkan sehingga dia mampu. Lagu mau dia mampu saya karena luwe dengan memaksa diri akhirnya siwah arak saya nol jarina bayu. Wah berdua saya paksa diri 2 padahal yang dia mampu bayu kira jarina nol jarina. Hilang siwah arak siwah arak hilang. Ya kenapa? Karena maksa diri. Atau minimal akhirnya dia zolim kepada istrinya karena dia maksa diri. Ya, akhirnya sehingga syiarnya padahal syiar luar biasa ini. Ini poligami ini syiar yang luar biasa dalam Islam. Setahu tiang satu-satunya agama membolehkan poligami Islam ini. Yang lain mungkin sudah nggak boleh itu. Hanya Islam. Ya, dan ini harus terjaga ini karena memang laki-laki itu butuh. Butuh dia 2, butuh dia 3, butuh dia 4. Butuh. Kalau karing mungkin butuh ini diimbangi dengan kemampuan atau tidak, ini karing. Kalau segi butuh kita butuh. Ya, angka ente kita ya curhat-curhatan dengan yang dia kaya lagu dia mampu ngalang seninakna, akhirnya apa? Di luar dia berbuat seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, kenapa? Emang dia butuh soalnya. Dia butuh. Nah, Islam menghalalkan bagi dia 2, 3, 4 karena dia apa? Butuh. Begitu banyak uang dan dia tidak mampu dan dekat dia gitu, akhirnya dia mencari jalan yang haram. Nah, Islam ngasih jalan keluar. Boleh dia 2, boleh dia 3, boleh dia 4. Ini luar biasa ini. Lagu luwe itu makin wah tadi itu mampu maksa itu akhirnya kacau rumah tangga itu. Gara-gara kacau rumah tangga poligami no sedang. No kita angka poligami ini tidak bagus. Ngono akhirnya. Padahal yang tidak bagus ini personnya orang-orang yang melakukannya, yang memaksa diri padahal yang dia mampu. Ya, akhirnya sunnah no sede. Oleh karenanya marangone kita kemampuan. Kalau mampu bismillah. Ya, karena memang laki-laki secara umum dia butuh marangone tapi harus diimbangi dengan nabi kemampuan. Mudah-mudahan dengar si ibu-ibu nenda angkun kebutuhan bapak-bapak ini. Lagu ingat bapak-bapak ya harus disertai dengan kemampuan. Ya, kalau tidak mampu maka bahaya nanti justru siwah seki jadi pira ya 0 jari. Yang lebih parah agama cengeng. Dibilang lihat, memang poligami ini enggak benar, ngono. Padahal kan agama telah mensyariatkan yang namanya poligami. Lalu gara-gara perbuatan kita akhirnya syariat niki yang menjadi korban. Jelas niki? Jadi jawaban apakah boleh saya meminta jodoh lagi? Boleh. Dan minta juga kemampuan. Ya, minta juga kemampuan. Tidak hanya jodoh dan indeng lagu di teman mampu. Minta jodoh dan minta kemampuan. Mah bahaya ibu-ibu ini. Silina bareh ini kan badak ya kan bareh. Ya.
Jadi itu dia berdoa kepada Allah diberi kemampuan. Yang mengatakan ada di hati kecil itu ingin poligami, tidak pernah iman. Nah, wallahu a'lam. Kan baru dengar hadis ini. Amun denara niat dalam hati milih poligami berarti dia beriman, kan? Wallahu a'lam. Baru dengar hadis ini kah? Ya, sisi darah niatnya poligami berarti dia beriman dengan ummah. Kan baru dengar ini hadis ini. Tidak sampainya, wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Yang jelas ya dia sunnah. Ya dia ini sunnah dan hukum asalnya dia mubah. Sunnah dia adalah ajarannya Nabi SAW dan hukum asalnya dia itu mubah. Ya dalam arti endah berdek ngumbe-ngumbe. Ya kalau kita butuh maka dia mustahab. Kalau sudah tidak maka akan terjerumus dalam maksiat maka dia jadi wajib. Ya maka dia jadi wajib, tapi hukum asalnya dia mubah dan dia sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayakah soal ini masalah nikmat terausang ini hilang masalah sabar no bare. Mau ini masalah sabar bahas dan ke masalah nikmat di penghujung payu hilang masalah sabar payu. Alhamdulillah. Bayar niki kurang lebihnya tiang minta maaf, terutama ibu-ibu ngedeng maaf ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.